iklim tropik. Kemudian iklim tropik, kemudian iklim subtropik, terus iklim tropik, subtropik, sedang, dan terakhir iklim dingin. Oke, saya mau tanya sekarang. Ya, ini 100, benar 100. Kalau Indonesia di iklim mana Indonesia? Kalau Indonesia di iklim mana? Iya, di iklim tropik. Kalau Taiwan di iklim mana? Taiwan. Kalau Taiwan di iklim mana? Subtropik. Betul. Kalau Kanada di mana? Kalau Kanada, yo bukan sedang, salah. Kanada iya dingin ya. Di Kanada tuh dingin. Kalau Brasilia, kemarin kan ada World Cup kan. Nah, sekarang Brasilia di mana? Kalau Kanada dingin ya. Kalau Brasilia kalau Brasilia itu di iklim tropis. Jangan salah loh ya. Jadi Brasilia tuh di iklim tropis ya, kayak Indonesia. Karena Brasilia itu dilewati garis khatulistiwa ya. Oke. Papua tropik. Tropis juga. Papua tropis ya. Tropik, iklim tropik. Kalau negara Inggris mana? Ya, kalau hitam itu bukan karena loh, ya karena tropik kan hitam makanya bener kan. Oke. Ya, kalau Inggris dingin ya, Inggris dingin. Berarti sudah ngerti ya antara tropik, subtropik gitu ya. Kalau Afrika tergantung Afrika mana dulu nih. Kalau setahu saya Afrika Selatan itu tropik. Afrika Selatan. Jadi yang paling selatan itu tropik. Ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan nih. Nanti takutnya nggak selesai soalnya sampai jam 10. Terus nomor 8 Mbak Wiwi Rahayu. Siap, Mbak Wiwi Rahayu ada? Mbak Wiwi Rahayu ada? Nomor 8 Mbak Wiwi Rahayu ada? Oke, sip. Soalnya adalah jelaskan klasifikasi iklim berdasarkan iklim Koppen. Mbak Minci Lotus itu tadi Mbak Siti Mariam ya? Belum Mbak, belum. Oh, itu 18 Mbak Siti. Nanti tapi mungkin saya naikkan lagi. Kalau ada yang sudah jawab saya ganti ya. Yuk Mbak Wiwi Rahayu, nggak usah jelaskan deh, sebutkan saja ya, sebutkan saja. Sebutkan saja Mbak Lala yuk. Koppen loh ya, bukan yang lain ya. Koppen. Ini gampang nih jawabannya nih. Karena pakai inisial. Kan. Oh ya betul. Sama aja ya, ini nama lainnya ya. Oke, jadi ada iklim tipe A itu namanya iklim hujan tropis. Indonesia itu di iklim hujan tropis. Kemudian B iklim kering atau ya tipe B iklim kering, tipe C iklim sedang basah, tipe D iklim dingin, dan tipe E iklim kutub. Oke, cepet 100 ya buat Mbak Wiwi.
Lanjut nomor 9, ini seharusnya Mbak Wati nih, tapi saya ganti. Tadi yang belum kebagian siapa ya? Yang baru datang. Nomor 9 harusnya Mbak Wati nih, tapi karena sudah menjawab kan tadi, saya kasih kesempatan untuk yang lain. Oke, Mbak. Siapa dulu nih? Mbak Sitna Ilma dulu ya. Mbak Sitna Ilma nama aslinya siapa, Mbak? Mbak Sitna Ilma nama aslinya siapa? Oh, Sutiramawati. Yes, oke, saya tahu. Pertanyaannya nomor 9. Oke. Nah, ini hitungan ini, soal hitungan. Anda boleh pakai kalkulator ya. Anda boleh pakai kalkulator nomor 9 ini. Loh, ini malah kepencet. Yuk, nomor 9 ini hitungan. Anda boleh pakai HP ya, dihitung. Ya, nomor 9 ini, entah, ini kok lemot sekali nih. Nggak tahu gitu, nggak usah saya kasih animasi. Oke, diketahui rata-rata bulan kering di suatu wilayah adalah 20 mm dan jumlah rata-rata bulan basah adalah 120 mm. Berdasarkan rasio Smith-Ferguson, wilayah tersebut berada dalam klasifikasi apa? Oke, untuk Mbak Suti Rahmawati ya. Yuk, jawabannya apa? Itu rumusnya ada di halaman 65. Ya, jadi Anda harus mencari Q. Nah, Q itu rumusnya adalah jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah, kemudian dikalikan 100%. Yakin? Yakin tuh jawabannya agak kering. Rumusnya jumlah rata-rata bulan kering dibagi rata-rata jumlah rata-rata bulan basah dikalikan 100%. Itu rumus untuk mencari iklim Smith-Ferguson. Jadi tinggal kan 20 kita bagi 120 kan, terus dikalikan 100%. Yuk, jawabannya apa, Mbak? Gampang itu. 20 per 120 kan, dikalikan 100%. Jadi Anda harus cari nilai Q-nya dulu. Setelah Anda ketemu nilai Q-nya, Anda cari di tabelnya itu. Yuk, Q-nya berapa dulu? Cara cari Q-nya 20 per 120 kalikan 100%. Ya, betul. Basah ya, karena Q-nya adalah 16,6%. Oke, 100. Berikutnya nomor 10. Sebetulnya untuk Mbak Teguh Susanti, tapi karena sudah menjawab tadi nomor 3, saya kasih ke Mbak Atun ya. Boleh ya, ke Mbak Atun ya. Oke, ke Mbak Atun. Oke, Mbak Atun, soal nomor 10 ya, siap ya. Oke, nomor 10 soalnya
Jelaskan klasifikasi berdasarkan iklim Junghun. Nggak perlu jelaskan. Sebutkan saja. Anda menyebutkan nomor 10 bukan, Mbak Tia tadi nomor 12, Mbak. Mbak Tia nomor 12 ini. Yuk, nomor 10 Mbak Aton ya. Mbak Aton mana? Ada nggak? Online nggak Mbak Aton? Oh, aduh mana nih Mbak Aton nggak ada nih. Atau diganti? Oke. Oke, diganti deh nomor 10. Siapa yang mau jawab nomor 10? Yang barusan datang tadi yang belum dapat nomor. Tadi yang Mbak Siti, oke, Mbak Siti Mariam ya. Oke, boleh deh karena ini nih. Bisa Pak, tapi hilang-hilang. Mau jawab nggak Mbak Ato nih? Nomor 10. Mbak Minsi Lotus itu Mbak Susiyanti. Sorry. Oke, nomor 10 siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Susi. Sip. Jadi ada daerah panas, ada daerah hari ini itu Siti Mariam. Oke, jadi betul ya jawabannya ada daerah panas, daerah sedang, daerah sejuk, daerah dingin. Ya. Kalau Mbak Susiyanti ya, benar ya namanya ya. Kalau Mbak Susiyanti daerahnya di daerah mana Mbak? Asalnya maksudnya. Asalnya itu di daerah mana? Terus daerah sejuk atau daerah dingin? Nanti Pemalang. Pemalang itu panas ya. Daerah panas ya. Pemalang itu panas ya Mbak Susiyanti ya. Oke, kalau Mbak lihat apakah benar di daerah Mbak ada bisa tebu? Pemalang itu padi ya, beras ya. Benar ya, beras ya. Ya rata-rata panas, tapi kan ada beberapa daerah yang memang sedang gitu ya. Misalnya kayak di Temanggung gitu ya. Temanggung itu sejuk ya. Temanggung itu sejuk bener ya. Oke. Ya, ya Mbak Susi bener ya. Kalau di Pemalang itu bawang yang terkenal ya. Oke, cepat ya, bener ya, 100. Jadi kalau menurut Jungun ini ada pembagiannya ada 4. Ada daerah sedang, daerah panas, sejuk dan dingin. Dimana setiap daerah itu mempunyai karakteristik tanaman yang berbeda-beda. Kalau di daerah panas itu karakteristik tanamannya itu tebu, jagung, padi itu ya. Daerah sedang ada kopi, tembakau, nah kayak gitu. Jadi kalau yang terkait dengan tanaman itu Junghun. Oke, nomor 11 selanjutnya Mbak Kotiah. Nomor 11 Mbak Kotiah. Saya tahu nasi megono. Nggak usah jauh-jauh ke Pemalang gitu. Ke Peleri aja ada. Oke.
Nomor 11 Mbak Kotiah, mana Mbak Kotiah? Ada nggak Mbak Kotiah? Kalau nggak ada, saya lempar ke yang lain. Oke, nomor 11 ya Mbak. Apa sih perbedaan El Nino dan El Nina? Apa perbedaan El Nino dan El Nina? Itu ada di halaman 66. Singkat aja, jangan diketik semua, intinya aja. Anda baca terus intinya apa sih perbedaannya. Intinya kalau El Nino itu apa, kalau El Nina itu apa. Oke, pakai mic boleh. Oke, nih sudah nih. Kalau El Nino tuh ini, kalau El Nina ini, ya. Banyak nyamuknya. Loh, yang jawab itu Mbak Kotia ini, bukan Mbak Atur nih. Oke, sudah terdengar suaranya Mbak. Kalau El Nino gimana Mbak? Ayo Mbak, tinggal ngomong. Oke, dengar. Oke, gimana jadi? Iya, dengar. Mhm. Oke, jadi kalau El Nino itu terjadi karena adanya, ya betul betul, ya betul lah tinggal membaca. Jadi kalau El Nino itu terjadinya karena pemanasan ya, pemanasan permukaan laut. Nah kalau El Nina kebalikannya ya, yang panas sudah jadi dingin. Oke, yuk terima kasih Mbak Kotia. Selanjutnya nomor 12 Mbak Siti Aminah, Mbak Tia ya. Mbak Tia nih nomor 12. Nomor 12 ini apakah pengertian dari hidrosfer? Kita sudah masuk ke modul 7. Yuk, hidrosfer itu apa sih? Jadi kalau fer itu artinya lapisan ya. Ya, sudah jam 10 tapi enggak apa-apa, yuk diselesaikan dulu. Yang belum jawab saja dulu, kita kasih kesempatan. Oke, jadi hidrosfer itu adalah lapisan air ya.
lapisan air yang meliputi permukaan bumi. Jadi kalau kita lihat lapisan air itu lebih banyak daripada lapisan yang batu-batuan atau lapisan yang darat ya. Yaitu besarnya 70%. Oke, nomor berikutnya cepat nih buat Mbak Siti Aminah. Nomor 13 Mbak Endang Rahayu. Ada enggak Mbak Ayu Mas Ayu ya? Mbak Ayu Mas Ayu ada? Oke, lanjut nomor 13. Jelaskan mengenai siklus hidrologi. Jadi lapisan air itu juga mengalami siklus ya. Nggak usah jelaskan, Anda sebutkan aja. Jadi ada 3 macam siklus hidrologi, Anda sebutkan saja, nggak usah dijelaskan. Yuk, sebutkan saja, nggak usah dijelaskan. Ya, jadi siklus kecil, siklus sedang, dan siklus besar. Kalau siklus kecil tuh dari laut, kemudian menguap jadi air, langsung kembali ke laut lagi. Kalau siklus sedang, dari laut, menguap, terus jadi hujan, masuk ke sungai, dari sungai masuk ke laut lagi. Kalau siklus besar, tambah besar lagi, dari laut, menguap, terus jadi membentuk kristal es. Kemudian kristal es itu dibawa angin ke daratan, jatuh sebagai salju. Nah, salju ini kemudian mencair. Nah, airnya ini masuk ke sungai, dari sungai kembali lagi ke laut. Nah, itu siklus besar atau siklus panjang. Cepet ya, 100. Terus Mbak Kusnul Fatimah ya, Mbak siapa tadi? Berikutnya Mbak Kusnul Fatimah. Siap? Nomor 14. Oke, nomor 14 soalnya adalah sebutkan klasifikasi perairan darat. Jadi perairan itu ada dibedakan menjadi 2 ya. Perairan darat dan perairan laut. Nah, perairan darat itu dibedakan lagi. Ya, ada 2. Ya, ada 2. Sebutkan. Sebutkan 2 perairan darat. Titik-titik dan titik-titik. Itu jawabannya ada di halaman 71 dan 71 sampai dengan 74 ya. 71 dan 72 itu jawabannya di situ. Jawabannya apa, Mbak? Ya, betul sekali. Jadi kalau perairan darat itu dibedakan jadi 2 ya, yaitu air tanah dan daerah aliran sungai. 100 buat Mbak Husnul Fatimah. Kemudian ada lagi yang belum jawab? Siapa yang belum jawab? Mbak Ami ya. Yang belum jawab siapa? Mau jawab? Oh, Mbak Atun. Mbak Atun belum di. Mbak Atun ya, siap. Nomor 15 ini. Nah, kalau tadi perairan laut, kalau tadi perairan darat, sekarang perairan laut. Sebutkan jenisnya. Itu ada di halaman 74. Sorry, 75. Wah, ini agak panjang ini. Oke, enggak apa-apa.
Ya, sebutkan saja Mbak Aton. Sebutkan saja. Ini banyak ini. Kalau diketik nggak selesai ya sih. Oke. Oke, berdasarkan cara terjadinya itu oke, nah, apa enggak usah disebutkan dalam-dalamnya. Jadi kalau pembagian jenis laut itu dikelompokkan menjadi 4 ya, berdasarkan cara terjadinya, berdasarkan letaknya dan berdasarkan kedalamannya dan berdasarkan zonanya. Oke, pokoknya Anda ngerti bahwa jenis apa perairan laut itu dibedakan menjadi itu tadi ya. Terus siapa lagi yang belum jawab? Yang belum jawab siapa lagi? Ada yang belum jawab? Wah, Mbak Amini ya, saya tahu. Mbak Amini yuk. Mbak Amini nama aslinya siapa Mbak? Mbak Amini ya nama aslinya ya. Oke, nomor 16. Sebutkan minimal 4 bentuk relief dasar laut. Nah, ini baru saja kemarin kita bahas, ya. Yang saya jadikan tugas juga ya. Yang saya suruh cari gambar terus bagi keterangan itu. Nah, sekarang Anda menyebutkan 4 saja. Anda sebutkan 4 saja. Relief dasar laut. Jadi laut itu kan nggak datar ya. Ternyata kalau kita lihat di dalamnya laut itu ya ada gunungnya, ada lubuknya. Loh, mana saya jawab. Oke, jadi ada pokoknya nggak datar saja, tapi ada naik turunnya. Nah, Anda menyebutkan 4 bentuk relief dasar laut. Jawabannya bukan oke. Salah, jawabannya bukan oke. Oke. Sebutkan itu ada di halaman 76 ya. Ayo apa Mbak Amini yuk, jawabannya apa? Iya, halaman 76 itu ada itu. Ya, paparan benua, lereng benua, the deep. Nah, the deep itu ada 2 macam ya, ada lubuk dan ada palung. Kalau palung itu yang bagian yang dalam sekali bentuknya. Kalau yang lubuk itu kayak huruf U, jadi agak melengkung. Kalau laut, kalau palung yang bentuknya V. Kemudian ada punggung laut. Oke, terus 100 ya buat Mbak Amini. Ada lagi yang belum jawab? Sepertinya sudah semua ya, sudah jawab semua ya.